Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 28 Februari 2021 berjudul Pikiran dan Perasaan. Pikiran dan perasaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memikirkan yang menakutkan, perasaan pasti jadi takut. Kalau kita memikirkan yang indah-indah, perasaan akan jadi bahagia. Kalau kita memikirkan segala sesuatu yang bisa membuat kecewa, marah, sakit, maka perasaan juga akan berubah menjadi kecewa, marah, atau sakit. Itu artinya, agar perasaan atau hati kita nyaman, maka kita harus bisa menjaga atau menguasai pikiran kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kata hati dalam teks aslinya dipakai kata labe yang didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai mind atau pikiran, will atau kehendak, kemauan, heart hati, understanding atau pengertian, knowledge atau pengetahuan. Dan masih ada beberapa makna lainnya. Dengan kata lain, jagalah hatimu itu bisa memiliki arti jagalah pikiranmu. Kalau kita mampu menjaga pikiran yang dikatakan tadi dengan penuh kewaspadaan, maka akan terpancar kehidupan. Maksudnya, kita akan mempunyai hidup yang berkualitas, bisa merasakan damai sejahtera Allah, serta sukacita oleh Roh Kudus. Terkait akan hal ini, Paulus menuliskan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Jadi, yang harus kita kenakan bukan pikiran dan perasaan kita, melainkan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita menggunakan pikiran dan perasaan kita, pasti tidak mungkin akan cocok dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena kita itu cenderung mencari keuntungan diri sendiri, mencari puji-pujian, jahat, najis, kotor, maunya yang daging melulu, dan itu akan membawa kepada kebinasaan. Sedangkan perasaan atau hati atau keadaan batiniah juga sudah meleset dan tidak lagi sesuai dengan perasaan Tuhan. Hati kita ini, kalau mau jujur, sudah dipenuhi oleh kebencian, dendam, iri hati, amarah, kekecewaan, sakit hati, sombong, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pikiran dan perasaan Kristus tidaklah demikian. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya, memperhatikan kepentingan orang lain juga. Tidak mencari pujian yang sia-sia, melainkan penuh dengan kasih serta kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3-4. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Caranya, setiap pikiran sia-sia
yang masuk ke kepala kita harus langsung ditolak. Bahkan dalam waktu yang sama harus kita ganti atau kita isi dengan perkataan ilahi, yaitu firman Tuhan. Padahal jangankan sehari, sejam saja pikiran yang tidak benar yang merasuki pikiran kita sangat banyak. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu mengupdate pikiran kita setiap saat. Pikiran kita harus selalu kita ubah dan kita baharui agar selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkait akan hal ini, Paulus menuliskan demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Dan ingat, kalau pikiran kita sudah diubahkan atau dibaharui, otomatis perasaan kita pasti mengikuti. Di sini dibutuhkan keseriusan dan ketekunan. Ini penting untuk disadari. Karena untuk bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, itu suatu aktivitas yang tidak kelihatan dan tidak ada orang yang tahu. Juga tidak ada yang mengawasi. Artinya kalau kita tidak lakukan, tidak ada orang tahu. Tapi kita tahu karena kita sendiri yang merasakan akibatnya. Hal itu akan tampak ketika kita mengalami keadaan yang tidak nyaman atau yang tidak kita inginkan. Biasanya kita tidak tahan dan inginnya hal itu segera berlalu. Kita juga akan merasakan suasana hati yang tidak enak. Contohnya yang sederhana saja, ketika dibuli, langsung marah, langsung membalas. Ketika disakiti atau dijahati, tidak bisa mengampuni dan hatinya dipenuhi kebencian. Ketika ditipu orang yang dikasihi, hatinya langsung kecewa. Dan masih banyak lagi. Sebaliknya, kalau pikiran sudah dibaharui, apapun yang terjadi atau kita alami, hati kita akan tetap tenang, tentram, dan damai. Saudara mungkin berkata, itu sulit sekali, Pak. Iya, memang sulit, makanya harus dilatih. Makanya saya tadi sudah katakan harus serius, harus tekun. Lah banyak orang biasanya cepat tanggap dan melakukan, tapi juga cepat bosan. Yang seperti ini saya pastikan tidak akan berhasil. Percayalah, kalau tekun, saudara pasti bisa. Dan dari hati saudara akan terpancar kehidupan. Amin. Tuhan memberkati.